Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini selama 10 menit kita akan belajar mengenai Paleolithic brain, fungsinya dan bagaimana kita menerapkannya di pengajaran terhadap anak-anak kita. Sebelum kita mulai dengan Paleolithic brain, saya minta Cindy untuk sebentar mereview bagian otak yang kemarin itu kita sudah pelajari, yaitu reptilian limbic. Silakan Kak Cindy. Dari pelajaran yang kemarin, reptilian brain salah satu neuron di otak yang lebih spesifik pada insting, terus juga survival mechanism letaknya ada di batang otak. Dia itu gunanya buat merespon apa yang terjadi pada satu subjek. Misalnya ada 3 responnya, yaitu satu flee, satu fight, satu lagi freeze gitu. Kalau flee itu ada kecenderungan seorang itu untuk kabur, tapi kalau fight dia itu lebih melawan atau lebih menghadapi. Kalau freeze dia lebih kepada shock atau dia diam gitu. Terus penerapannya pada anak, kalau flee itu dia kan ada kecenderungan untuk menyingkir dari kelompok anak-anak ini. Kita itu kalau melihat anak seperti itu, kita berikan dia respon terbuka, lalu juga kita kasih dia humor. Lalu kalau kita melihat respon pada anak dia fight, kita identifikasi dulu perasaan dia, terus apakah dia marah atau tidak, apa yang dia tidak suka, lalu juga kita dengarkan alasannya. Lagi-lagi kita juga bisa berikan opsi lain, yaitu peluk. Lalu untuk merespon anak yang yang reptilian limbicnya sedang freeze, itu kita hanya perlu mendampingi saja, terus juga kita peluk lagi. Peluk adalah kunci, karena ada oksitosin, hormon yang keluar. Ya, oksitosin itu hormon yang bagaimana melekatkan satu dengan yang lain ya. Jadi bonding hormon kalau di ini, atau hormon, artinya dengan kita memeluk dia akan menurunkan tensi, baik itu kabur. Kalau dia responnya kabur, biasanya dia nggak mau lihat, jadi dia lihat tempat lain. Kamu ngomong, dia lihat tempat lain. Anak akan seperti memalingkan wajah dari kita, dia nggak mau. Jadi misalnya kamu ngajar matematik, anaknya gini, ajar baca, itu sebenarnya dia sedang merespon bahwa dia tidak suka gitu. Dia tidak suka dengan materi ajarnya. Jadi kita guru yang harus, dia mau apa, kamu mau belajar apa gitu ya. Oke, itu ketika kita di anak-anak. Ketika kita sampai di anak-anak, kenali dulu 3 respon itu, karena reptilian limbic itu sejak lahir sampai dia sejak lahir memang itu sudah on gitu loh, sudah. Jadi kalau dia nangis, kayak misalnya pada bayi nangis itu macam-macam ya, bisa dia freeze, bisa dia fight, bisa dia flee. Semua responnya itu menangis kalau di bayi ya. Coba kamu ingat siapa namanya, siapa sudah, Amal Erdo. Dia lapar, dia nangis. Popoknya basah, dia nangis juga. Jadi semua responnya dia itu sebenarnya yang bekerja di bayi itu sebenarnya masih adalah reptilian limbicnya. Jadi respon segala sesuatu itu berbahaya buat si bayi, si anak ya. Dia nggak lihat maknya, nangis ya, itu respon fear, respon takut ya, ketakutan. Oke, baik. Jadi Paleolimbic itu survival of individu ya. Tapi kalau kita masuk ke Paleolimbic, kemarin saya sudah sempat bahas mengenai Paleolimbic. Coba kita review sedikit sebelum saya tambahkan mengenai Paleolimbic. Silakan Gareth, yang Paleolimbic yang kemarin apa saja yang kita sudah bahas. Kalau misalnya reptilian limbic itu kan itu survival individu. Kalau misalnya Paleolimbic itu lebih ke bagaimana dia merespon terhadap sosial, terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Jadi dia ke sosial. Si otak ini memiliki fungsi untuk merespon. Ada yang entah
tentang self confidence itu kalau grafiknya digambarin dari atas ke bawah. Kalau misalnya ada satu lagi itu tentang kepercayaan dia terhadap lingkungannya. Grafiknya miring gitu di anak. Jadi kalau untuk yang self confidence itu kan dari atas ke bawah. Kalau misalnya yang paling tinggi itu self confidence dia itu lebih condong ke dominan namanya. Sedangkan kalau misalnya yang self confidence atau kepercayaan dirinya itu rendah, itu dia submissive namanya. Itu untuk yang kepercayaan diri. Untuk yang dia terhadap kepercayaan dia terhadap lingkungannya gitu, itu ada yang namanya, kalau misalnya dia tidak percaya terhadap lingkungan, sangat sulit percaya terhadap lingkungan, itu namanya marginal. Kalau misalnya dia mudah untuk percaya atau bahkan cenderung untuk mempercayai semuanya gitu, itu namanya axiality gitu. Nah kalau misalnya empat hal ini balance gitu kan tadi begini, misalnya 4 hal ini balance, dia di tengah, dan yang di tengah ini namanya asertif gitu. Kalau misalnya orang yang terlalu dominan itu, kepercayaan dirinya itu dia cenderung untuk sulit mendengarkan orang lain gitu. Sulit untuk dalam tanda kutip memahami orang lain gitu. Tapi kalau misalnya dia terlalu submissive juga, misalnya terlalu self confidence-nya terlalu di bawah, terlalu submissive, dia itu gak ada pendirian terhadap diri sendiri. Jadi harus diberikan mandat dulu baru dia bisa bergerak. Kalau ciri-ciri marginal itu sama Kalau ciri-ciri marginal itu kan dia orang yang sulit percaya terhadap orang lain, jadi cenderung untuk mengasingkan diri dari si lingkungannya ini. Sedangkan kalau misalnya axiality itu dia mudah percaya, dia kalau bahasa kasarnya sih gampang ini ya, ya betul. Itu orang yang gampang dibohongi itu memiliki axiality yang tinggi. Jadi di trustnya itu dia tidak bisa membedakan mana yang bohong, mana yang benar. Jadi orang yang mungkin percaya hoax juga ya, karena hoax itu kan sesuatu yang tidak benar tapi dia percaya gitu. Itu untuk orang-orang yang axiality-nya tinggi, gampang sekali itu. Makanya bagusnya itu adalah di balance. Nah, bagaimana paleolimbik itu supaya dia balance itu harus apa? Satu, kita itu ini untuk guru ya, bagaimana supaya anak itu memiliki paleolimbik yang balance. Pertama itu harus dikasih framework itu aturan atau batas-batasan yang harus dia ikuti. Nah, kita guru ini kadang-kadang ini ya, sering kita terlalu banyak menuntun, tidak membiarkan siswa itu bereksperimen. Itu tidak baik untuk paleolimbik ya, karena aturan di paleolimbik itu satu, kasih framework, kemudian let them eksperimental, biarkan mereka membuat eksperimen ya. Kemudian ketiga, cegah mereka dipermalukan di depan umum. Jadi ada 3 untuk kesehatan paleolimbik itu adalah satu, framework, kerangka kerja atau aturan di dalam kelas itu bikin dulu aturan. Tapi aturan yang kita bikin bahayanya lagi di sini. Aturan yang dibikin itu harus ada, misalnya ada konsekuensinya, konsekuensinya itu harus kita kerjakan gitu loh. Jadi kita bikin aturan, lalu aturan itu kita tidak konsekuensi ketika dia melanggar, ketika dia tidak melaksanakan apa yang jadi rulesnya kelas, baru tidak ada punishment, tidak ada konsekuensinya. Kita sebenarnya sedang mengajarkan anak itu bahwa melanggar aturan itu tidak apa-apa, dan itu sangat buruk sebenarnya untuk paleolimbiknya. Jadi ini untuk para tutor dan lain-lain, kalau bikin aturan, cek aturan itu bisa dilaksanakan atau enggak. Ada konsekuensinya, cek konsekuensinya bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi jangan membuat aturan yang konsekuensinya itu tidak dilaksanakan. Itu paling buruk itu. Ya.
Kemudian kalau kita, ini juga untuk orang tua, nanti kalian jadi orang tua kan? Jadi orang tua nggak nanti? Nah, untuk membuat anak itu menjadikan anak dengan paleolimbik yang baik, itu jangan terlalu memberikan mereka hadiah dan hadiah tanpa mereka, artinya kalau mereka menginginkan sesuatu, mereka itu harus berusaha gitu loh. Bukan minta HP langsung dikasih HP, minta apa lagi? Minta mau baju baru langsung dikasih, mau sepatu langsung dikasih, itu nggak bagus dan pengaruhnya juga sangat jelek untuk anak itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak belajar ya, dia tidak belajar untuk kalau dia mau mendapatkan ini, dia harus melakukan ini dulu. Itu salah satu yang saya lihat kegagalan orang tua itu dalam mendidik anak itu kebanyakan di situ. Nah, kita guru-guru juga banyak gagalnya juga di situ. Kita memberikan aturan itu kita tidak laksanakan gitu loh. Ya, itu sangat mempengaruhi paleolimbik karena di situ yang kita pelajari itu harus apa? Kalau kita membuat aturan ada konsekuensinya itu harus dikerjakan. Tidak boleh memberikan aturan dengan konsekuensi yang tidak pernah dikerjakan ya. Kemudian tadi sudah diinikan sama siapa namanya, sama Gareth tentang self confidence dan trust. Self confidence itu percaya diri kita, ada yang percaya diri pede banget, saking pedenya itu dia mendominasi semua ya. Ciri-ciri orang yang dengan tingkat dominansi tinggi, kalau dia berhasil dia bilang itu karena gua. Tapi kalau dia gagal, bukan saya, gara-gara dia. itu salah satu ciri orang dominan itu begitu. Dia tidak pernah mengakui kalau dia itu satu kegagalan itu juga karena dia. Tapi kalau yang submisif, yang rasa percaya dirinya rendah, kalau dia sukses, dia bilang begini, oh bukan karena saya itu kebetulan aja. Tapi kalau itu kalau dia berhasil ya, kalau dia gagal dia bilang itu karena saya itu karena saya. Nah, itu orang submisif ya. Oke, ya, kita sudah kenal ya bagaimana paleolimbik itu ya, tadi reptilolimbik, paleolimbik. Paleolimbik itu dengan otak paleolimbik itu on di usia 2 dan matangnya itu di 12 tahun. Jadi antara 2 sampai 12. Sosialisasi manusia itu biasanya mulai di 2 tahun. Jadi kayak umbu sudah mau 2 tahun ya, ergo itu sudah mulai 2 tahun. Dikit lagi dia paleolimbiknya itu mulai berkembang. Jadi dia mulai mencari dia posisinya ada di mana. Sebagai yang dominan atau submisif, sebagai yang marginal atau accelerative. Itu onnya itu di 2 tahun. Jadi anak yang sekarang kita sedang pegang ini kan berapa? 2 sampai 6 tahun ya. 2 sampai 7 tahun itu sedang mengembangkan rasa percaya dirinya. Nah, guru-guru harus membantu bagaimana anak-anak itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ya. Karena mereka sedang paleolimbiknya ini sedang berkembang. Bagaimana dengan caranya kita mereka dengan bagaimana mendidik mereka? Satu, dengan disiplin. Tapi disiplin ini juga ada dua pengaruh. Disiplin yang sangat tinggi menyebabkan anak apa? Submisif ya. Tapi tidak adanya kedisiplinan apa? Akibatnya apa? Dominan, dia akan jadi dominan. Jadi guru-guru yang tidak memberikan aturan kepada anak, ya, anak itu akan berkembang menjadi pribadi yang dominan. Ketika kita sebagai guru dan orang tua tidak memberikan aturan, anak itu akan karepe dewe, sesuka-sukanya dia sendiri. Dia mau apa kek suka-suka gua. Dan dia menjadi anak-anak yang agak tiran ya, menjadi tirani kecil. Tirani baik untuk orang tuanya, gurunya maupun lingkungannya. Karena apa? Karena dia tidak pernah diajarkan untuk disiplin. Ya, untuk masalah disiplin ini masih lagi tadi memberikan hadiah atau memberikan hukuman, itu di situ juga. Kalau kita bikin aturan, jangan bikin aturan yang kita tidak siap untuk melaksanakan konsekuensinya.
Itu membuat paleolimbik anak itu juga error karena dia tidak tahu aturan yang jelas, ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada satu lagi 2 sampai 10 tahun, tahap-tahap yang penting, dan tahap-tahap itu dia ada di sekolah, ya. 2 sampai 12 tahun sampai kelas 6 SD. Sampai kelas, perkiraan saya sampai kelas 6 SD itu paleolimbiknya sedang mencari posisi dari aksis itu dia apa? Dia bisa jadi dominan marginal, dominan axiality, atau submissive axiality, percaya dan sangat sangat patuh, atau dia tidak percaya sulit ya jadi patuh ya. Gimana ya? Bisa nggak menurut kalian bisa nggak submisif dengan satunya lagi apa? Marginal submisif, marginal dominan, itu bisa bercampur, dia ada di posisi di koordinat mana gitu loh. Ya, itu nanti ada chartnya juga itu. Ya. Disiplin adalah kata kunci dalam membentuk struktur otak. Ya, anak yang dididik bahwa segala sesuatu dapat dikerjakan akan mengembangkan otak paleolimbik. Saya dapat melakukan apa saja. Ya, dia akan menjadi tiran itu. Suka-suka dia sampai sama orang tua, baik sama lingkungan maupun sama siapa saja. Ya, salah satu contoh itu yang sangat dominan itu Hitler, ya, bagaimana dia membunuh sekian banyak orang Yahudi, ya, karena trauma juga ya, ada trauma juga dia menurut ini Hitler itu. Dendam. Jadi banyak diktator jahat itu, yaitu karena dia sudah pada posisi di mana apa aja bisa dia kerjakan. Dia sudah menjadi orang yang dominan, dan dominan itu bisa dominan baik atau dominan jahat. Ya, hati-hati dengan dominan yang negatif. Ya. Jadi ketika tidak ada bimbingan, tidak ada disiplin, otak itu bekerja seperti itu karena dia sudah belajar bahwa dia bisa melakukan apa saja. Tapi kalau terlalu banyak disiplin, apa yang terjadi? Terlalu banyak disiplin, otak itu belajar apa kalau terlalu banyak disiplin? Ya, submisif, ya. Jadi terlalu banyak disiplin itu otak belajar bahwa saya tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, saking patuhnya. Itu hati-hati itu, Cindy. Otak anak akan belajar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun tanpa dibimbing guru, saking patuhnya. Kemudian dia bilang saya tidak layak atas kepercayaan orang lain. Ini menyangkut kepercayaan juga. Dia jadi nggak percaya diri. Nggak percaya diri itu ada di mana? Oh ya, di submisif juga, ya. Saya perlu pengawasan orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia perlu persetujuan dulu. Makanya itu anak selalu gini. Yang ini, Miss. Nah, saya mulai berusaha supaya melonggarkan tuntunan dari Cindy, ya, supaya dia lebih bisa bereksperimen sendiri. Coba kamu susun sendiri, lalu kamu kasih tahu ya, Miss, ya, ini berapa kali berapa, coba itu, ya. Oke. Jadi anak akan berkembang menjadi makhluk submisif, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengatasi kurangnya percaya diri. Karena tadi kan paleolimbik itu perkembangan perubahannya itu kan tidak bisa cepat. Jadi anak yang sudah terbentuk menjadi submisif, kurang percaya diri, itu untuk menjadikan dia percaya diri lagi itu butuh waktu yang sangat lama gitu loh. Ya. Kita mesti tahu itu gitu loh. Kita mesti belajar itu. Jadi ketika dia sudah terbentuk di 12 tahun itu, dia menjadi apa, itu untuk merubah dia menjadi yang percaya diri lagi itu bukan pekerjaan gampang gitu loh. Nah, itu yang betul-betul harus dipahami oleh siapa? Kita, guru, juga orang tua. Ya. Jadi bagaimana memberikan keseimbangan supaya mereka bisa di asertif? Betul ya, asertif ya. Di asertif. Satu, pertama dia bilang kasih framework, menentukan kerangka kerja di mana anak dapat melakukan percobaan sesuai keinginannya dia.
dia ingin apa, kasih kesempatan itu. Kalau tadi kan ada 3 ya, tiga saran. Apa 3 saran itu tadi? Saya ulangi lagi, 3 saran. 3 saran: set up framework, let them experimental, kemudian avoid public dipermalukan di depan umum. Jadi ada 3 hal untuk paleolimbik yang harus diperhatikan oleh guru maupun orang tua. Satu apa? Ya, set up a framework, bikin kerangka kerja atau aturannya. Kedua apa? Let them eksperimental, membuat eksperimen, kasih mereka eksperimen. Kemudian ketiga harus dicegah apa? Iya, humiliation public itu harus dicegah, ya, itu ya. Oke. Jadi menentukan kerangka kerja di mana anak dapat melakukan percobaan sesuai keinginan. Setiap pelanggaran harus ada konsekuensi. Kan framework itu kan batasan kan? Anak yang melanggar batasan harus dikasih apa? Konsekuensi dari melanggar batasan itu. Dan tidak boleh tidak melaksanakan tidak melaksanakan punishment itu, tidak boleh tidak dilaksanakan. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh kita bikin framework ketika itu melanggar, ini si anak harus mendapatkan konsekuensi. Kenapa? Ya biar gak sekedar jadi aturan, biar dia tahu bahwa aturan itu bukan ada cuma sekedarnya ada doang, tapi memang aturan itu dibuat untuk mendisiplinkan dia juga. Ya, supaya otaknya bekerja. Kalau pengaruhnya terhadap struktur otak itu, paleolimbiknya itu tahu aturan-aturan dan dia akan menuju ke asertif itu loh. Tidak dominan, tidak submisif. Jadi frameworknya itu jelas, ya. Oke, aturan-aturan di paleolimbik: 1, jangan mengancam anak Anda dengan hukuman dan hukuman itu tidak dilaksanakan. Kedua, anak usia 4 tahun akan terus mencoba untuk melanggar setiap aturan dengan cara merayu, nangis. Jadi kita harus tahu dia sedang ingin melanggar framework itu enggak. Nah, tergantung kita orang tua dan guru, kita membiarkan atau kita memperbaiki itu. Artinya kita kalau sudah tetap di aturan ini, kita nggak mau lagi dia melanggar itu. Ya, itu keputusan masing-masing orang tua dan guru. Nah, itu membentuk otak si anak, membentuk pribadi si anak nantinya. Ketiga, bila tidak disiplin, ia akan berkembang menjadi pribadi dominan dan ia akan terus mencoba hingga berusia 12 tahun. Mereka akan terus mengembangkan rasa percaya diri hingga berusia 12 tahun. Kemudian pertanyaan saya, kan ada submisif, ada introvert, ya kan? Introvert itu tahu apa introvert? Tahu ya? Introvert, ada shyness. Apakah itu sama atau beda? Introvert sama shyness. Itu kan respon subjek sama objeknya. Menurut saya kalau submisif itu lebih kepada kayak dominan. Kan ada yang submisif, ada dominan. Berarti itu kan kayak tingkatan orang itu berperilaku kepada orang. Tapi kalau introvert itu bagaimana dia membawakan diri, misalnya keseharian dia seperti apa, misalnya kan dia berbentuk energi biasanya gitu. Yang saya dapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya energi dia besar, dia misalnya kalau ketemu orang itu kan ekstrovert. Tapi kalau introvert itu lebih kepada yang circle-nya kecil. Gitu, dia nyaman dengan circle yang kecil. Tapi kalau shyness, dia itu nggak pandang bulu, meskipun dia dalam circle kecil atau circle besar, dia akan ada kecenderungan untuk malu, menutup diri gitu. Itu sih. Oke, coba kalau Gareth, apa perbedaan ketiga? Submisif. Kalau submisif itu kan mungkin self-confidence-nya yang rendah. Dia cenderung untuk patuh terhadap mandat yang diberikan oleh orang yang lebih dominan daripada dia. Tapi kalau introvert itu bagaimana dia secara mental merecharge energinya gitu. Kalau extrovert itu kan dia kan orang bisa capek secara mental. Kalau orang extrovert itu dia merecharge dirinya secara mental dengan ketemu orang, dengan ada di lingkungannya, dengan bersosialisasi dengan orang. Cuman kalau orang yang introvert itu merecharge energinya lebih cenderung untuk mengambil waktu sendiri. Kalau shyness itu lebih terutama untuk pada pertemuan
dengan orang baru atau dengan lingkungan yang lebih luas. Kalau shyness itu dia lebih berpikir bahwa secara unconscious dia berpikir bahwa oh apa nih yang bakal orang pikirkan tentang gue gitu. Makanya dia dalam tanda kutip shyness itu hampir sama dengan jaga image gitu. Jaga image ya. Oke. Apakah ketiga yang tadi saya sebutkan itu berada pada otak yang sama atau berbeda? Responnya itu orang yang submisif di bagian otak yang samakah dengan introvert and shyness? Mungkin kayaknya sama. Sama. Kalau kamu? Sosial. Siapa? Cindy sama atau tidak? Nggak apa-apa, mereka tapi kayaknya beda. Kayaknya beda, oke. Saya kasih tahu itu beda. Jadi kalau submissive itu yang bekerja adalah paleolimbic brain-nya. Sedangkan kalau introvert itu neolimbik karena introvert itu jenis karakter. Iya, jenis karakter itu neolimbik. Ya, sedangkan kalau shyness itu sebenarnya fear itu ada di reptilian limbik. Nah, jadi itulah perbedaannya. Jadi ketika kita ketemu dengan orang submisif itu sebenarnya masalah di paleolimbik. Kalau kita ketemu orang yang introvert atau extrovert itu sebenarnya permasalahannya itu ada di neolimbic brain. Sedangkan kalau kita ketemu dengan shyness itu lebih ke fear dan itu lebih ke freeze. Ingat ya, respon freeze dari apa? Respon freeze dari reptilian limbik. Ya, oke ya. Bagaimana mengatasi itu ketika kita ketemu dengan anak? Nah, itu besok. Oke? Ya, selesai.